Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nurjaya, SPT, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nurjaya, SPT, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Bidang studi agribisnis ternak, NIM 213128764810. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, insya Allah akan melaksanakan perekaman praktik mengajar uji kinerja di SNKN 1 Soromandi. Videonya sebagai berikut. Mohon kepada dosen penguji untuk memberikan masukan dan sarannya. Demikian perkenalan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 kita bertemu kembali dalam mata pelajaran agribisnis ternak unggas daging, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Ya, alhamdulillah Allah telah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersua di tempat ini, di sekolah kita, di kelas kita untuk belajar, ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah berjuang membawa risalah ini sehingga alhamdulillah kita dapat menikmati nikmatnya Islam, ya, alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa, ya. Berdoa dulu agar dimudahkan dalam pembelajaran, ya, dimudahkan dalam belajar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita belajar doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa, ya. Kita sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu, ya. Iya. Absen dulu. Dimulai dari Andi Wardian, Present. kemudian Arya Sucipto, kemudian Aziz Ida Andika, kemudian Daula Darmawansa, kemudian Kamra Munira, kemudian Muhammad Damsyah, kemudian Lutfia Aisyah Syafitri, kemudian Citra Lestari, dan Julita Sari. Oke, terima kasih telah hadir semua, ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, di tengah suasana yang panas seperti ini, ya. Iya, Peringatan Pak. tapi harus tetap semangat, ya. Insyaallah. Pas ada sebutnya, Pak. Ya, semangat, ya. Insyaallah, ya. Oke. Masihkah Anda ingat apa yang kita pelajari materi yang pada pekan yang lalu? Prinsip penanganan ternak unggas yang sakit. Itu yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Jadi kita mempelajari tentang penanganan ternak unggas yang sakit. Nah, apa saja yang dipelajari minggu lalu? Ada yang tahu?
Mas Dai masih ingat? Gejala ternak. Kena. Apa? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada? Ya, apa? Ya, prinsip. Apa saja prinsipnya? Prinsip penanganan ternak unggas. Apa saja ya? Apa gejala? Gejala ternak sehat. Gejala ternak sehat. Apa saja gejalanya? Apa tanda-tanda atau ciri-ciri ternak sehat itu apa saja? Mata bersinar. Apa lagi? Bulunya mengkilau. Kemudian apa lagi? Nafsu makannya tinggi. Masya Allah. Apa lagi? Oh, lincah dan aktif. Ada lagi? Pertumbuhannya cepat. Itulah ciri-ciri atau tanda ya bahwa ternak itu terindikasi bahwa ternak itu sehat. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, matanya berbinar atau bersinar, kulitnya mengkilau, lincah, pertumbuhannya cepat, maka itu tanda-tanda ciri atau ciri dari ayam yang sehat. Ada lagi yang lain, masih ingat? Ada lagi? Apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Gejala ternak sakit. Apa, Kamra? Ternak sakit, apa gejalanya? Nafsu makannya rendah, sama seperti kita manusia ya. Kalau kita sakit, enak makan apa tidak? Tidak. Tapi ternyata ayam juga punya ciri seperti itu. Kalau ternak sakit, maka nafsu makannya menurun. Apa lagi? Zis, apa zis? Ya? Depresi. Apa lagi? Lesu, benar, malas, lesu, letih, kalau kelihatan ya, tidak semangat. Itu. Apa lagi? Bulunya kusam ya. Kalau pada ayam bulunya kusam, dia tidak beraturan kayak di acak-acakan gitu. Nah, kalau pada ternak sapi bulunya berdiri dia. Nah, kalau ternak sehat enak dilihat, mengkilap dia, licin, bagus, indah dilihat. Nah, selain bulu kusam apa lagi? Bulunya mengkilap. Perubahan suhu, Pak. Perubahan suhu tubuhnya. Jadi, kalau kalian sakit, suhu tubuh dingin, panas atau gimana? Panas, tapi kalian merasakan dingin. Nah, seperti itu pun ternak kita. Jadi suhunya meningkat atau terjadi perubahan suhu. Ada lagi yang lain? Matanya tidak bersinar, sayu. Pernah lihat orang sakit? Iya, Pak. Bagaimana matanya? Sayu. Tidak bisa kayak orang sehat kan bersemangat ya. Ini tidak, dia sayu matanya, lemah. Tapi jangan lagi nanti ketika ada temannya sayu, lagi sakit nih kayak Anggi. Nggak sakit, tapi lagi ngantuk mungkin, ya Anggi? Enggak ya? Enggak gitu, Pak. Enggak ya? Enggak. Nah, bagus. Ada lagi? Itu aja ya, Masya Allah, itu yang kita pelajari. Kenapa sih pentingnya kita belajar tentang ini? Unggas sakit, penanganan unggas sakit. Penting nggak? Penting. Kenapa penting? Kira-kira kenapa penting? Kita pelihara ayam. Kalau ada ayam sakit, dibiarin begitu saja atau kita tanganin? Atau kita obatin? Diobatin. Maka untuk mengetahui cara pengobatan, maka kita harus belajar tentang apa? Prosedur penanganan. Maka penting dia, ya. Itu kenapa kita penting. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu tentang prosedur penanganan ternak unggas sakit, tetapi lebih ke pencegahannya dan pengobatannya. Kalau kemarin hanya prinsipnya saja ya. Kalau kemarin prinsipnya, maka sekarang kita
khusus ke prosedur penanganan unggas sakit. Nah, penanganan unggas sakit ini ada dua, ya. Nah, ada dua nanti, ya, ada dua penanganan ternak unggas sakit nanti, yaitu yang pertama pencegahannya dan yang kedua pengobatannya, ya, itu. Tetapi sebelum itu Pak Guru ingin sampaikan kepada kalian tentang kompetensi dasar dan IPK atau tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini, ya. Kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan prosedur penanganan unggas sakit. Kemudian kompetensi keterampilannya atau untuk praktikumnya itu melakukan penanganan unggas sakit. Ini akan kita praktikkan insya Allah mungkin pekan depan, ya. Kemudian IPK atau tujuan pembelajaran nanti indeks pencapaian kompetensinya, yaitu kita akan belajar tentang prinsip upaya penanganan ternak unggas sakit. Ini sudah pekan lalu. Kemudian sekarang kan kita akan belajar tentang menerapkan prosedur penanganan unggas sakit, ya. Kemudian kompetensi keterampilannya nanti menerapkan prosedur penanganan unggas sakit, kemudian melakukan pencegahan terhadap penularan penyakit, ya. Ini yang akan kita pelajari. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, Pak Guru ingin menampilkan video, ya. Video ini untuk gambaran tentang yang akan kita pelajari nanti dan yang akan kita diskusikan, ya. Silakan diamati dulu videonya, atau diamati dulu videonya, ya. Nanti setelah ini baru Pak Guru bagikan kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Silakan diamati. Ya, ayam broiler mati mendadak mendekati panen, ya. Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Anggi Wardian, Daulat Darmawangsa, Muhammad Damsyah, sama Lutfia Aisyah Syafitri dan Citra Lestari, ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Arya Sucipto, Aziz Wirandika, Kamra Munira, dan Juwita Sari. Oke, silakan. Kelompok 1-nya sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Kelompok 1. Sebelah sini kelompok 1, di sini kelompok 2, ya. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Nanti silakan lihat LKPD, kemudian didiskusikan bersama terkait dengan video yang sudah kita tonton tadi, ya. Silakan. Silakan didiskusikan, ya. Jadi didiskusikannya bisa lewat untuk menambah bahan diskusi selain dari yang sudah dibagikan, materi yang sudah dibagikan bisa cari di internet, ya. Cari di internet tentang Pak Guru sudah bagikan linknya juga, nanti silakan dicek di internet, ya. Oke, silakan, ayo diskusikan. Mana bukunya, ya, ayo silakan didiskusikan. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, ya. Nanti tentukan rumusan masalahnya, ya. Rumusan masalahnya apa dari 2 video tadi, ya. Terus ada hubungannya dengan pencegahan penyakit, ya. Silakan. Kemudian nanti setelah itu nanti didiskusikan. Setelah diskusi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya yang juga akan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Oke, silakan. Sekarang waktunya 10.24, jadi 10 menit jadi
10.34 kita sudah selesai diskusinya. Oke, silakan ya. Silakan didiskusikan ya. Silakan dicatat ya, diskusi. Jadi sambil buka internet ya, cari di internet, browsing internet tentang rumusan. Kalian rumuskan dulu masalahnya ya. Silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, mari kita dengarkan hasil diskusi kalian. Kita dengarkan mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Oke, silakan. dengan rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan keberhasilan pemeliharaan dengan manajemen kesehatan? Jawabannya adalah menurut kami sangat terkait karena keberhasilan suatu usaha pemeliharaan tugas selain faktor pakan, bibit dan manajemen pemeliharaan yang baik memerlukan juga manajemen kesehatan yang baik untuk mengurangi risiko terjadinya kematian pada ternak. Karena pada umumnya penyakit ternak menyerang karena sebab manajemen kesehatan yang kurang baik, baik di awal pemeliharaan seperti sanitasi, awal kandang dan lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Oke, dengarkan dulu. Nanti kita diskusikan. Mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan untuk teman-temannya di kelompok 1 yang bisa kita diskusikan. Ada? Ada, Jis? Atau siapa yang? Oke. Bagaimana tahapan sanitasi kandang dan peralatan? Siapa yang mau menjawabnya? Kelompok 1? Ya. 1. Tahapan sanitasi kandang dan peralatan. Oke. Membersihkan lingkungan di dalam dan luar kandang. Membabat semak-semak, menyapu dan mengumpulkan di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu dan menyebabkan penyakit. Lebih aman untuk ternak kita. Ada lagi yang lain? Angkat tangan. Ada lagi? Ada. Kamra. Kamra itu siapa? Ayo silakan. Apa tujuan dilakukan penyapuran pada dinding dan lantai kandang? Oh, tadi siapa yang sebut? Ada pengaturan pada lantai dan dinding kandang. Kenapa sih perlu dikapur? Adalah untuk membunuh mikroorganisme termasuk jamur yang menyebabkan timbulnya bibit penyakit pada ternak. Jadi pengapuran itu bertujuan untuk sama juga untuk mencegah penyakit terutama terhadap jamur. Maka aplaus untuk diri kita masing-masing. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, kalau sudah tidak ada, maka kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ingin mempresentasikan diskusi kami. Manakah yang lebih efektif dalam pencegahan penyakit antara sanitasi, isolasi, dan vaksinasi? Jawabannya, untuk mencegah terjadinya penyakit setidaknya dapat dilakukan dengan menerapkan 1. Sanitasi kandang, peralatan, dan lingkungan. Tujuan untuk membersihkan kandang, peralatan, dan lingkungan dari bibit penyakit sehingga ternak dapat hidup dengan nyaman dan berproduksi secara optimal di tempat yang bersih dan sehat. Isolasi jika ada ternak yang terlihat sakit
dimasukkan sehingga tidak menulari ayam-ayam yang lain. Vaksinasi, upaya pencegahan penyakit dengan memasukkan bibit penyakit yang telah mati dilemahkan untuk merangsang antibodi dari ternak tersebut. Oke. Itulah presentasi dari kelompok 1 ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk teman-temannya ya. Oke, itu presentasi dari temannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 terhadap presentasi temannya, silakan. Silakan. Siapa? Siapa yang Vaksinkan bibit penyakit. Kenapa bisa bibit penyakit digunakan untuk mencegah penyakit? Oke, siapa yang akan menanggapi? Saya, Pak. Oke, silakan. Jawabannya adalah vaksin adalah suatu produk biologi yang berisi sejumlah mikroorganisme sebagai penyebab suatu penyakit yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun atau antibiotik sehingga terbentuk untuk melawan bibit penyakit yang sama ketika menyerang di waktu yang akan datang. Oke. Vaksinkan bibit penyakit. Kok dimasukkan lagi ke dalam tubuh, kok bisa menyembuhkan? Maka jawaban temannya ternyata vaksin itu bekerja merangsang imun atau sistem antibodi dalam tubuh kita, sehingga ketika ada virus yang masuk yang sama dengan yang divaksinkan tadi, sudah ada antibodinya, sudah langsung bisa. Nah, ini teknik pemberian vaksinnya ya. Yang pertama disuntik, ini tadi yang disuntik ya. Kemudian lewat air minum. Kemudian yang di bawah tetes mata. Kemudian yang di sana spray, langsung disemprot ke ayam-ayamnya. Virusnya vaksinnya disemprotkan langsung ke ayam-ayam. Pencegahan penyakit ada beberapa ya. Yang pertama tadi dimulai dari sanitasi. Kemudian isolasi. Kemudian setelah diisolasi ada vaksinasi, dan yang terakhir ini ada biosecurity. Ini usaha kita untuk mencegah terjadinya penyakit. Kira-kira ya, siapa yang bisa bantu Pak Guru menyimpulkan ya, menyimpulkan yang kita pelajari hari ini. Oke, ada yang bisa? Ya, ada yang bisa? Siapa yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkan pelajaran kita ini? Ya, silakan Anggi. Untuk mencegah terjadinya penyakit, setidaknya dapat dilakukan dengan menerapkan 1. Sanitasi kandang, peralatan dan lingkungan. Tujuannya untuk membersihkan kandang, peralatan dan lingkungan dari bibit penyakit sehingga ternak dapat hidup dengan nyaman dan berproduksi secara optimal di tempat yang bersih dan sehat. Oke, itu dari Anggi. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kelompok 2 mungkin? Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Isolasi. Ada? Oke, silakan. Pengobatan yang tepat adalah dengan cara didahului dengan Oke, mendiagnosa. mengetahui gejala-gejala klinis yang terjadi pada ternak baik secara umum maupun khusus, sehingga kita bisa menentukan jenis penyakit yang menyerang ternak. Dengan mengetahui jenis penyakit, maka kita bisa menentukan pengobatannya sesuai dengan penyakit yang menyerang ternak kita. Oke.
Iya. Tetapi sebelumnya Pak Guru ingin kalian merefleksikan atau apa sih yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Apa yang Anda tahu hari ini? Dengan belajar kita tahu apa sih hari ini? Nah, cara mencegah apa lagi? Mencegah penyakit dengan cara Memberi pengobatan. memberikan pengobatan. Obat. Kemudian pencegahannya tadi dengan apa saja? Sanitasi kandang. Isolasi. Selain kandang, apalagi yang disanitasi tadi? Peralatan. Apalagi? Lingkungannya. Itu upayanya. Setelah diisolasi, setelah disanitasi, diapain lagi? Vaksinasi. Vaksinasi. Anda belajar tentang vaksinasi ya? Vaksinasinya langsung diberikan begitu saja atau bagaimana sih cara vaksinasi? Jis? Disuntik. Apalagi? Diberikan tetes mata. Diberikan tetes mata. Di tetes hidung, benar. Apalagi? Lewat Spray itu atau lewat air minum. Itu tentang vaksinasi. Nah, kalau isolasi, apa sih isolasi itu? Isolasi itu apa? Memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan ternak sehat dengan ternak sakit. Kenapa dipisahkan? Betul sekali, biar tidak tertular. Kemudian selain tidak tertular, apalagi yang kedua kira-kira? Kalau nih Anda kandang, kemudian ada ternaknya, ternyata ada yang sakit, dipisahin nih biar tidak tertular. Nah, selain tidak tertular, apalagi yang lain? Mudah apa kira-kira? Mudah dalam menangani atau pengobatannya. Kan sudah dipisahin. Nah, nih kalian tersendiri nih sakit. Nah, tinggal kita tangani yang ini saja, bukan yang banyak tadi. Telah menemani kita belajar, telah belajar dari tadi dengan suasana yang panas seperti ini tapi tetap semangat. Kemudian ya, di LKPD-nya ada soal-soal ya. Ada soal-soal, silahkan dikerjakan nanti ya, nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan pekan depan ya, di pekan depan. Dan insya Allah ya, insya Allah pekan depan, pekan selanjutnya kita akan praktek ya, kita akan praktek tentang ini, kita akan praktek tentang cara vaksinasi ya, cara vaksinasi ya. Semoga kita dimudahkan pada minggu selanjutnya untuk melaksanakan praktikum ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Alhamdulillah. Dan sebelum Pak Guru tutup ya, kita kembali berdoa. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari ini bermanfaat ya. Dan kembali kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap. Sebelum kita pulang, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ketua kelas untuk yang telah memimpin doa ya. Terima kasih kami ucapkan. Dan Pak Guru tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.